Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bit-taufiq wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi fa innahu la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini berbagai bencana telah melanda dunia, tak terkecuali Indonesia, bahkan daerah kita Sulawesi Selatan. Mulai dari tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran, kecelakaan darat, laut dan udara, plus pandemi yang tiada akhir. Tentu saja itu semua telah mengakibatkan demikian banyak korban, baik harta maupun jiwa. Ini tentu tidak terlepas dari andil manusia, mungkin berupa kemaksiatan sebagai penyebabnya yang merajalela, kemungkaran, kezaliman, keserakahan dan ambisi. Bukankah longsor salah satu penyebabnya adalah karena penggundulan hutan, dan itu tentu saja terkait dengan ambisi dan keserakahan manusia. Demikianlah bahwa apa yang terjadi dan menimpa manusia sesuai sunnatullah, maka kebanyakan adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, sebagaimana yang telah saya kutip dan bacakan pada iftitah khutbah ini. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita membaca sejarah di dalam Al-Qur'an, demikian banyak peristiwa, bahkan musibah, kehancuran suatu negara, suatu bangsa adalah karena merajalelanya kemaksiatan. Turunnya hujan batu di zaman Nabi Lut adalah karena penyakit manusia, adalah karena kemaksiatan homoseksual, lesbi, merajalela. Teringat pula dengan apa yang pernah terjadi di negeri Sabah. Negeri Sabah dalam sejarah kita kenal sebagai negeri yang pernah miskin, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, yaitu ilmu tentang irigasi, pengairan, sampai kemudian masyarakat Sabah mampu membangun bendungan raksasa yang bernama Bendungan Ma'arib, yang menyebabkan kemudian masyarakat Sabah berpuluh-puluh tahun mengalami kemakmuran, kesejahteraan akibat keberhasilan di bidang pertanian, perkebunan dan lain-lain. Tetapi apa yang terjadi kemudian kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Pada umumnya masyarakat Sabah lupa akan nikmat karunia yang demikian besar yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah berbagai mungkarat, maksiat, kezaliman, ketidakadilan, permusuhan, perselisihan, sengketa dan lain-lain sebagainya, yang menyebabkan kemudian mereka centang perenang satu sama lain, saling curiga satu sama lain, korupsi merajalela, hak-hak masyarakat senantiasa terganggu oleh kuasa dan kewenangan orang lain. Politik yang berlaku adalah politik belah bambu, yang kuat diangkat, yang lemah diinjak. Tak bedanya dengan kondisi masyarakat jahiliyah di zaman Patra setelah umat ditinggalkan 700 tahun oleh Nabi Isa alaihissalam hingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya kemudian Allah murka, dan akhirnya jembatan Ma'arib yang demikian kokoh kuat, jembatan bendungan raksasa itu kemudian bobol dan menenggelamkan semua yang ada di negeri Sabah pada waktu itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari musibat-musibat karena kemarahan Allah akibat kesalahan manusia? Tentu sebagai mukmin muslim sejati, tiada cara lain kecuali kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan hubungan kita secara horizontal dengan sesama manusia, bahkan dengan alam sekitar kita. Jangan bertindak semau gue terhadap sesama manusia, bahkan terhadap alam lingkungan kita. Bertindak semau gue terhadap alam sekitar kita, akibatnya kemudian akan mengundang bencana. Ibarat menanam angin menuai badai pada akhirnya. Na'udzubillahi min zalik.
Dalam teori ekologi kita kenal dengan apa yang disebut dengan ekosistem. Dalam teori ekosistem kita kenal dengan apa yang disebut dengan ekosistem supra. Dalam ekosistem supra itu kita mengenal 3 komponen atau 3 faktor yang harus berjalan secara harmoni, harus bersinergi satu sama lain, harus terajut hubungan secara baik. Apa itu? Hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dan alam dengan faktor yang disebut dengan faktor gaib, alam alam gaib yang oleh umat Islam menyebutnya sebagai Tuhan. Lebih spesifik lagi, lebih khas lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus berjalan secara harmonis, harus berjalan secara sinergi, secara paralel. Tidak boleh ada yang melakukan penyimpangan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bangsa tentu kita sepakat bahwa kita ingin aman, damai, sejahtera, makmur, dan tidak mengalami nasib seperti bangsa-bangsa yang telah ditimpa musibah akhir-akhir ini dan masa-masa yang lalu. Maka ibarat sebagai penumpang dalam sebuah kapal besar yang terdiri dari penumpang, kru kapal, nakoda, kapten, jurumudi, maka mari kita menjaga sikap di atas kapal besar ini. Jangan ada yang mencoba-coba melakukan kemungkaran, kemaksiatan, berzina di atas kapal, berjudi di atas kapal, bertengkar di atas kapal, saling mencurigai di atas kapal. Apalagi ada yang coba-coba membocorkan perut kapal. Sebab jika itu terjadi, maka bukan saja yang berbuat jahat di atas kapal itu yang akan celaka tenggelam, melainkan semua penumpang yang ada di atas kapal itu. Disinilah pentingnya dakwah, disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya lewat pidato-pidato dengan retorika yang demikian indah, tetapi melalui sikap perbuatan, langkah-langkah kita, tindakan-tindakan kita. Mari jaga kebersamaan, persatuan, uhuwah Islamiyah di antara kita. Perbedaan-perbedaan yang ada seharusnya diperkecil dengan mencari titik-titik temu yang jikalaupun pada akhirnya kita akan tetap berbeda, maka kita berbeda di atas persatuan, di atas dasar ukhuwah Islamiyah, bertasamu, bertoleransi satu sama lain, tidak saling menghardik, tidak saling mencela, tidak saling menyalahkan, tidak saling memfitnah satu sama lain. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Lau anna ahlal qurra amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmatnya dari langit dan dari bumi. Maka mari kita bangun kebersamaan, kita bangun kehidupan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kita bangun daerah kita, kita bangun negeri kita sesuai dengan kemampuan dan kapasiti yang kita miliki masing-masing. Sekecil apapun kontribusi kita, insya Allah Allah akan memberkahinya, dan boleh jadi karena sebab itu kemudian kita memberi artian demikian besar bagi perjalanan bangsa kita, bagi perjalanan umat kita hingga hari kiamat nanti insya Allah. Amin, amin. Dan mari kita takut terhadap musibah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat mungkarat di antara kita, dengan jalan tidak bosan-bosannya bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum hassa. Dan takutlah kalian kepada sebuah asap
bencana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang ingkar, kufur, jahat, sesat, yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang berbuat maksiat di antara kalian, yang berbuat zalim di antara kalian, tetapi juga akan menimpa orang-orang takwa, orang-orang baik-baik di antara kalian. Mari kita semoga berhindar dari keadaan seperti itu. Semoga dengan khutbah yang singkat dan padat ini tetap memberikan nuansa peringatan yang lebih berarti bagi kita di dalam upaya menata kehidupan, menata kebersamaan kita, menata kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada agamanya, kepada negeri kita, kepada masyarakat daerah kita. Wilab harus kita jabarkan dengan sebaik-baiknya. Wilah Bulukumba yang berbasis Islam, dakwah, uhwah Islamiyah. InsyaAllah dengan jalan demikian Allah akan menurunkan rahmatnya, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Saling cintailah, saling sayangilah kalian yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Semoga, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'at wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Summa hayya 'alas salat.